Bagaimana sih tips Pak Sahrul sehingga bisa duduk atau bisa dalam posisi tersebut? Nah, kita ulik bersama KPF Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat KPF Makassar, agak kariba, baca cekik. Alhamdulillah. Balik lagi dalam program podcast KPF Makassar bersama saya Wandi Januar dari Divisi Rekrutmen dan Training di KPF Makassar. Pada podcast kita kali ini saya telah mengundang salah satu leader di KPF Makassar yang merupakan leader dari tim Sugi. Langsung saja kita sambut, ini dia Pak Sahrul. Halo Pak Sahrul. Halo Pak Pemirsa, halo Pak Wandi. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, sebelum kita masuk, mungkin saya ingin memperkenalkan sedikit informasi terkait Pak Sahrul ini. Nah, Pak Sahrul ini merupakan salah satu leader di KPF Makassar dengan jabatan senior business manager. Untuk lebih mengefisienkan waktu, saya persilahkan Pak Sahrul mungkin sebagai intro untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Pak. Terima kasih Pak Wandi. Hai pemirsa, saya Pak Sahrul. Saya salah satu leader di kantor KPF Makassar dari tim Sugi. Kebetulan dan alhamdulillah jabatan saya untuk saat ini adalah SBM atau Senior Business Manager ya. Bisa seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak. Sekedar informasi teman-teman, untuk Pak Sahrul ini bisa dibilang memiliki jenjang karir yang cemerlang di Makassar. Kenapa saya sebut seperti itu? Karena menurut informasi dari tingkat SBC naik ke Dari SBC ke dari BC ke SBC, SBC ke BSM, BSM ke SBM, itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun teman-teman. Nah, Pak Sahrul ini bisa menjajaki posisi tersebut dalam waktu kurang dari 1 tahun. Wow, kan? Bagaimana sih tips Pak Sahrul sehingga bisa duduk atau bisa dalam posisi tersebut? Nah, kita ulik bersama KPF Makassar. Pak Sahrul sebelumnya sejak kapan gabung di KPF Makassar, Pak? Oh ya Pak Wandi ya. Saya bergabung itu di awal Januari 2022. Berarti kalau dihitung dari bulan itu, di tahun itu kurang lebih 1 tahun saya sudah berkarir di KPF Makassar. Pak Sahrul mungkin bisa ceritakan awal kisah gabung di KPF Makassar ini. Sebenarnya sih penuh dengan suka duka ya. Saya bergabung di kantor ini, jujur background saya seorang tenaga pengajar. Saya pernah mengajar kurang lebih 7 tahun sebagai guru di salah satu sekolah yang ada di Makassar. Terus saya lanjut lagi kerja di sebuah perusahaan, salah satu perusahaan pembiayaan di Makassar. Saya kurang lebih di sana itu kurang lebih 10 tahun. Saya dilempar ke daerah, ke Takala, Jeneponto, dan akhirnya saya resign secara baik-baik. Saya minta secara baik-baik dan mendapatkan pesangon. Dari pesangon itu ya sebesar 100 juta. Saya coba menjadi seorang wira swasta. Saya membangun usaha, membangun rumah makan. Tapi lagi-lagi ada cobaannya Pak Wandi. Awal saya membangun usaha warung makan itu langsung dihantam pandemi, awal pandemi. Saya coba bertahan dengan suasana pandemi dan akhirnya saya bukan menyerah, tapi kondisi membuat saya, karena istri saya saat itu mau melahirkan. Jadi saya coba istirahat untuk lanjutkan usaha warung makan itu, saya tutup dan saya biarkan begitu saja. Jadi saya kayak rugi lah, kurang lebih 70 juta. Nah, saya coba mengembangkan diri di rumah, membuat sebuah hiasan dasar dari diri saya memang ada seni. Jadi saya coba melukis, membuat pot, membuat patung, dan mencoba merangkai sebuah bonsai gitu. Dan jadi saya lebih ke taman. Kan orang waktu pandemi itu dilarang keluar rumah. Jadi saya mengatakan, artinya seolah-olah kita dipaksa untuk ada potensi dalam diri kita dipaksa untuk lebih kreatif gitu. Nah, dengan itu saya merasa kurang cukup dalam segi finansial untuk menghidupi sebuah keluarga, apalagi ada anak, ada istri. Nah, coba saya renungkan
Setiap saya tidur saya renungkan apa yang mesti saya kerja untuk bisa hidupi keluarga saya yang layak seperti itu, lebih layak. Nah, saya coba buka peluang lowongan kerja di Facebook, di IG, dan saya temukan kebetulan ada namanya Pak Mister, itu yang ngajak saya pertama kali bergabung di perusahaan ini di 2020 ya. Alhamdulillah saya masuk, saya mendaftarkan diri dan saya diterima ya sebagai karyawan waktu itu. Saya bergabung, saya ikuti semua prosesnya, training 1-2 hari saya ikuti training dan saya diberikan ilmu, terus apa yang menjadi kewajiban kita sebagai karyawan itu coba saya pahami dan saya jalani. Saya tidak berpikir Pak Wandi ya berapa penghasilannya, yang penting saya kerja dulu. Karena memang saya melangkahkan kaki dari rumah itu dari niat itu saya mau kerja, saya tidak peduli gajinya berapa, yang intinya saya mau memperlihatkan hasil bahwasannya saya mau sukses di tempat ini, seperti itu Pak Wandi ya. Pas awal di Kampung Makassar posisinya sebagai apa Pak? Ya seperti umumnya kita sebagai BC atau bisnis konsultan, seperti itu Pak Wandi. Mungkin Bapak selama bergabung di Kampung Makassar ada tidak pengalaman atau cerita menarik yang pernah dirasakan? Gitu. Saya rasa semua orang punya cerita menarik ya dalam hidupnya wanita, tidak terlepas dari diri saya. Saya awal bergabung sebagai BC konsultan atau bisnis konsultan, saya dalam hati saya mau menunjukkan sama orang-orang sekitar saya, terutama anak, istri, orang tua, bahwasanya saya tidak pilih tempat kerja dan saya mau memperlihatkan bahwasanya di tempat kerja saya ini saya bisa sukses. Nah, yang paling menarik di awal saya bergabung di perusahaan ini adalah waktu saya terjun ke lapangan sebagai bisnis konsultan, bagaimana saya bisa bersosialisasi terhadap calon klien kita atau calon klien kantornya kita. Yang saya sentuh pertama itu adalah data R2, istilahnya dalam kantor kita adalah data kenalan ya, seperti itu. Nah kebetulan itu adalah mantan mitra bisnisnya saya. Dia seorang pebisnis ikan ya, pengekspor ikan. Saya bilang wah ini sebuah peluang buat saya. Dan saya bangun komunikasi sama dia buat atur janji ketemu, dan saya bukan bilang mau bicara tentang bisnis tapi lebih ke silaturahmi. Nah di situ dia welcome terhadap saya ketemu seperti biasa, teman biasa. Kita ngobrol, gimana perkembangan usahanya Pak Haji? Ya ngobrol banyak, saya mengalami kemajuan pasar seperti itu, tapi di masa pandemi saya malah susah kena dampak dari pandemi ini. Nah maka dari situ saya mulai untuk membukakan peluang bisnis di kantornya kita, yaitu coba menjadi nasabah. Ya, coba kita berinvestasi, dan investasinya tidak salah yaitu emas ya. Nah, saya coba jelaskan dia prospek dia secara alami, dan alhamdulillah itu hari dia paham, tapi bahasanya saya tanya istri saya dulu. Biasa nasabah kan seperti itu, mau tidak mau bendahara di rumah adalah seorang istri. Alasannya seperti itu. Saya kasih waktu, saya bilang iya Pak, jadi apa sampaikan dulu sama istrinya. Kapan saya bisa ketemu lagi? Nah, nanti saya telepon. Dia bilang oke, saya pamit Pak hari, pamit. Hari kedua saya kunjungi lagi. Jadi saya nggak pernah berputus asa, meskipun ada bahasa yang tidak mengenakan buat saya tetap fight saat itu. Pantang menyerah ya? Pantang menyerah. Saya tipikalnya orang seperti itu, tidak mudah menyerah. Tidak bisa terus dari depan, saya lewat samping. Tidak bisa dari samping kanan, samping kiri. Saya manja kalau tidak bisa. Nah seperti itu. Nah hari kedua saya coba lebih menyentuh dia lagi. Artinya saya mau ambil empati dari seorang calon nasabah. Saya coba dengan cara apa ya? Saya bilang dalam hati saya, cara nggak apa-apa lah, saya turun sebagai karyawannya dia. Saya turun sebagai karyawannya dia, saya bantu karyawan-karyawan lain menyusun ikan, gunting cumi-cumi, dan akhirnya hari itu kebetulan Pak Hajinya datang dan melihat saya kerja. Langsung dia tegur saya, Pak Sarul, jam berapa datang? Nah, saya bilang, dari tadi pagi Pak Haji, kurang lebih setengah 8. Wih cepat sekali, kenapa sampai turun? Kemeja saya lipat itu hari. Nah, kerja.
nggak usah pasar itu bukan kerjaan tak. Saya bilang, masa kita mitra bisnis kemarin-kemarin ke bapak sekarang jadi karyawan. Saya bilang, nah dia mumpung saya nggak ada kerjaan Pak Haji, dari saya bantu anak-anak. Saya bilang, sini, jadi dia ajak saya ke ruangannya, dia ngobrol. Saya nggak menyerah Pak Wandi, saya tetap edukasi dia, saya kasih mindset tentang sistem perdagangan kantornya kita, dan saya kasih lihat peluang-peluang bagaimana cara nasabah itu bisa profit, dan alhamdulillah matanya terbuka, hatinya terbuka buat saya, dan dia mau bergabung itu hari 300 juta. Keren. Saya langsung puas Pak ya, artinya meskipun belum kejadian tapi ada omongan dari dia itu sudah menyenangkan buat saya. Saya kembali dengan hati yang senang, ya sumringah ya. Saya kembali ke kantor dan sampaikan ke manajer saya, alhamdulillah Bu, saya bilang sama Bu Ratna kebetulan itu hari dia kepala ruangannya kami, Tim Sugi. Saya bilang alhamdulillah Bu, kalau bisa Ibu temani saya ke sana. Nah besoknya saya ditemani sama Ibu Ratna, tapi belum closing juga Pak ya. Dengan alasan istrinya belum mengiyakan. Yang tadinya saya sudah 100% di atas, tiba-tiba dia ucapannya drop lagi jadi 40%, bukan 50% ya 40%. Dan Ibu Ratna pun merasa biarkan dulu seperti itu. Tapi saya bilang sama Ibu Ratna, Bu, biarkan saya kerja sendiri. Saya bilang, saya orang yang nggak gampang menyerah. Dan besoknya saya datangi lagi Pak Wandi. Saya tetap kasih kemudian edukasi yang begini. Saya bilang sama dia, Haji, peluang itu tidak datang 2 kali. Saya bilang, cobalah Pak Haji kasih satu waktu seminggu aja. Coba bergabung sebagai nasabah dalam seminggu itu tidak ada pengembangan modal dengan 300 juta itu Pak Haji. Boleh Pak ditarik, karena penarikan kita di kantor itu sewaktu-waktu Pak Haji. Oh ya seperti itu. Dia baru paham bahwasannya dananya itu bisa ditarik sewaktu-waktu. Beda dengan pemahaman orang di luar sana tentang kantornya kita bahwa dananya kita itu nggak bisa ditarik, tapi ada waktu tertentu untuk menarik dananya. Nah, di situ saya dalami, kasih pemahaman. Akhirnya Pak Haji ini mengerti, dan hari itu juga dia transfer 300 juta dan saya temani ke BCA. Nah, itu yang paling berkesan Pak Wandi closingan saya, karena lepas dari training saya hanya butuh 4 hari untuk closing Pak. Wah, keren. Dan jadi nasabah pertama saya dan nasabah terbesar waktu itu di 2020. 7M. 7M? Iya. Wah, keren. Berangsur selama 2 bulan dia sudah masuk 7M. Sampai sekarang. Nasabah itu masih aktif sampai sekarang. Dan itu sudah 2 tahun loh teman-teman. Oke. Sekedar informasi teman-teman, jadi kalau misalkan para investor ingin menarik dananya di kantor kami, bisa loh teman-teman sewaktu-waktu. Nah biasanya itu H+1 dari pengajuannya akan sudah cair dan masuk ke rekening para nasabah seperti itu. Nah teman-teman juga di luar sana yang ingin bergabung bersama kami di PT Kontak Berkasa Kecil Makassar sebagai konsultan keuangan, nah bisa, dan kami buka peluang secara lebar. Nah minimal untuk pendidikan SMA, teman-teman juga yang mau bergabung dari background pendidikan diploma, S1, S2, bahkan S3, kami tetap terbuka teman-teman. Oke, balik lagi ke poin pembicaraan kita. Nah, Pak Calon tadi bilang closingan terbesarnya kurang lebih 3M, dan nasabahnya bisa bertahan sampai sekarang loh teman-teman. 7M. Oh 7M, sorry 7M. Wah keren kan. Nah dari apa yang kita berikan kepada KPF, kira-kira reward apa yang akan KPF berikan untuk para staffnya teman-teman. Nah langsung saja Pak, mungkin bisa ceritakan reward apa yang telah diberikan KPF selama Bapak Syahrul bergabung di kantor sini. Oke Pak Wandi ya, saya nyambung dari ajakan Pak Wandi untuk teman-teman di luar sana. Saya rasa teman-teman jangan buang kesempatan ini. Cobalah teman-teman di luar sana mengisi waktunya yang lebih positif daripada di luar sana nongkrong kiri kanan nggak ada jelas. Mending gabung sama kita di PT KPF sebagai seorang konsultan. Kenapa tidak kita berbuat yang positif dan hasilnya itu akan positif. Seperti itu Pak Wandi ya. Terus lanjut mengenai reward. Kalau reward Pak Wandi saya tidak bisa mengukur sampai mana ya, saking banyaknya. Seperti itu, saking banyaknya Pak Mirsa. Awal saya bergabung aja itu sudah dapat 71 juta. Keren banget. 71 juta, dan saya
dinobatkan sebagai top broker ya. Itu dalam 1 bulan ya Pak? Dalam sebulan. Mana sih yang kerjanya minimal pendidikan SMA bisa menghasilkan gaji 70 juta dalam 1 bulan. Nah itu hanya ada di KPM Makassar teman-teman. Jadi Anda gabung bersama kami. Oke lanjut Pak Catur. Nah, terus untuk reward itu berupa komisi ya Pak, di luar dari gaji pokok. Wow. Iya. Komisi saya 71 juta. Jadi untuk gaji pokok itu awal saya bergabung itu gaji pokoknya 2 juta ya. Jadi jangan salah pemirsa ya, banyak yang katakan di luar sana bahwasanya seorang konsultan di KPF itu nggak ada gaji. Siapa bilang? Terbukti saya maksudnya sudah rasakan gitu. Sudah dapat gaji pokok 2 juta, komisi 71, terus kedepannya satu kuartal itu bila capai target ada lagi saya dapat tap loh. Harga tapnya itu seharga 15 juta. Kurang apa lagi coba bergabung di Makassar ya Pak. Belum lagi ajakan untuk jalan-jalan ke luar negeri. Betul. Seperti itu Pak ya. Banyak sekali tuh pendidikannya Pak. Nah mungkin Pak Sarul bisa ceritakan untuk kesempatan meningkatkan karir untuk setiap kuartalnya di Makassar seperti apa itu Pak? Oh ya, artinya Pak ya. Saya rasa semua karyawan di PT Kontak Perkasa itu sama peluangnya, semua sama peluangnya untuk bisa untuk dapatkan jenjang karir. Dalam satu kuartal itu kita bisa naik jabatan 1 tingkat di atasnya. Nah itu saya tidak sia-siakan Pak Wandi ya. Artinya kenapa tidak dalam satu kuartal saya naik lagi, satu kuartal depan saya naik lagi. Nah itu yang saya kejar. Alhamdulillah saya dapatkan. Jadi pada dasarnya kalau kita mau mencapai level lebih di atas, kuncinya adalah bagaimana caranya dalam satu kuartal itu kalian dapatkan reward. Dan secara otomatis kalian dapatkan reward, itu otomatis jabatan kalian akan naik. Oke. Sekedar informasi teman-teman, stafnya Pak Cahrul yang berhasil tembus dan pecah rekor di Indonesia bagian timur memiliki komisi 1.068 juta dalam 1 bulan loh teman-teman. Itu namanya Pak Abdul Razak Musam. Penasaran seperti apa cerita dan bagaimana sih tipsnya supaya dia bisa dapat bonus segitu? Nah nanti kita akan hadirkan bersama di podcast selanjutnya teman-teman. Oke mungkin hanya itu untuk pertemuan podcast kita kali ini. Saya mewakili manajemen di KPM Makassar mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dan saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.